Saya sebagai Ketua DPD Desa Rainoe menilai penjabat kepala Desa Rainoe tentang mengeluarkan SK pemberhentian dan pengangkatan yang tidak berpedoman pada undang-undang atau rujukan Kemendes, maka saya menilai seorang kepala desa atau penjabat kepala desa tidak ada prinsip, tidak ada konsekuensi, atau tidak memahami aturan negara. Karena syarat pemberhentian itu sudah tercantumkan. Itu semua sudah dia copy dan dia pegang. Itu tidak pakai semua. Berarti dia buat ini kebijakan secara pribadi atau bersama kelompok, atau orang lain yang memberi peluang. Kita menjaga wibawa negara NKRI. Kerja tidak pakai aturan, pakai kemauan sendiri, ya tidak perlu. Ada undang-undangnya, ada peraturan daerah dan lain. Ini dasar itu. Ditambah dengan penjelasan dari tokoh masyarakat Pak Bonabau bahwa Pak penjabat itu sudah membentuk 2 kubu, bahkan 3 kubu dengan perangkat desa lama. 1 kubu yang dia kumpul untuk turunkan atau memberhentikan perangkat desa. Itu 1 kubu kelompoknya mereka. Ya yang jelas kubu lagi dengan perangkat desa 15 orang. Terhadap masyarakat banyak, masyarakat umum yang memang ada batas ke dewan. Kalau tidak masih banyak yang akan datang. Ini kita di desa itu butuh ada kerjasama atau ada keadaan yang kondusif atau kenyamanan. Kalau bertahan dengan penjabat yang sekarang, yang jelas Rainoe ini kubu dan kubu ini baku lawan terus. Walaupun tidak perang dengan senjata tajam, tapi mulut pikiran tiap hari bentrok. Karena yang baru masuk lama pala. Jadi ini Pak Kadis, kita bisa tuntaskan tapi aturannya, bukan karena kebijakan, karena ini kemauan ini. Saya tidak puas sampai selama-lamanya. Jangan ada unsur-unsur lain di negara ini. Yang sudah selesai tidak perlu kita singgung. Kita tegakkan semua itu sehingga masyarakat di desa juga aman. Bapak Ibu Dewan itu kan menyampaikan aspirasi. Tapi kami juga membanggakan Dewan karena memang aturannya keras. Saya kira itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Kadis, Pak Wakil, Ketua BPD. Mungkin masih ada lagi? Ya silakan. Saya terima kasih. Ya, pengantin baru. Baik, terima kasih. Nama saya Diego Neves. Saya Ketua Bumdes di desa ini. Jadi saya mau jelaskan sedikit mengenai masalah SK perangkat desa yang diterbitkan oleh PJ Desa Rainoe Labletus Maneges. Jadi masalah ini berdasarnya motifnya ketika terbit SK tanggal 10 Januari 2022 dan diumumkan dan ditempelkan di kantor desa tanggal 9 Maret 2022. Menyangkut SK ini, kami sebagai masyarakat dan saya kelola salah satu lembaga itu lembaga Bumdes Desa Rainoe menilai bahwa itu kesalahan, itu kebijakan yang sedikit fatal. Yang pertama, saya besoknya SK itu ditempel di kantor desa oleh PJ Desa Rainoe dan saya kontak ke Pak Camat. Saya koordinasi ke Pak Camat terkait SK itu, SK pengangkatan perangkat desa baru. Saya tanya, saya minta maaf, saya mau koordinasi terkait
SK perangkat desa yang besok ini katanya ditempel. Dan ini sangat tidak transparan dengan masyarakat. Kemudian camat sempat sampai Pak Camat, Pak Frans Teti, nah sampaikan bahwa Diego, mereka 5 kali datang kunjung ke saya dan saya minta persyaratan dari perangkat desa yang baru untuk saya keluarkan rekomendasi untuk SK-kan perangkat desa yang baru. Ternyata 5 kali Pak Camat perintahkan untuk antarkan persyaratan dari perangkat desa yang baru ini. PJ dan perangkat desa yang baru tidak antar itu persyaratan ke Camat Kobalima. Dari kami masyarakat dan saya sebagai ketua BUMDes, saya menilai itu, dan saya waktu SK itu saya robek berdasarkan hak dan kepentingan masyarakat umum Desa Rainoe. Kemudian rekomendasi dari camat untuk perangkat desa yang baru tidak. Terima kasih. Saya juga mau tahu bahwa Pak sudah laporkan kemarin Pak ke Desa Rainoe, hasilnya bagaimana? Jadi tetap harus ada koordinasi antara kami dengan Bapak, karena masyarakat ini datang ke kami saja, datang ke DPR, terus kami minta supaya pemerintah tegas, bukan hanya pergi dan mengamankan. Kalau memang situasinya tidak bisa lagi, segera diganti penjabatnya. Harus diganti. Masa masyarakat mengadu ke sini terus bilang kita pemerintah mengirim bom ke masyarakat Rainoe, bahwa mengadu mereka supaya mereka situasi di wilayah Rainoe jadi kacau. Jadi saya sudah pernah merekomendasikan lewat pengaduan mereka pada 2 hari atau 3 hari lalu bahwa kalau memang situasinya seperti begini, saya usulkan lewat pimpinan DPRD supaya menyampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dan Kadis PMD supaya PJ Desa Rainoe segera diganti. Itu sudah saya tegaskan. Jadi memang betul-betul kami langsung konfirmasi dengan Pak Camat via telepon, bilang apa, bahwa kami tidak memberikan rekomendasi kepada masyarakat, kepada PJ untuk pergantian aparat desa sesuai dengan laporan dari tokoh masyarakat, dan ini ketua BPD yang datang. Ketua BPD berarti mengatasnamai semua masyarakat Desa Rainoe. Jadi saya anggap sah. Silakan sebentar setelah kita rapat ini, Bapak segera berkoordinasi dengan Pak Wakil atau Pak Bupati bahwa saya dari Komisi 1 menghimbau supaya apabila keadaan ini seperti yang masyarakat laporkan ini, berarti segera ambil sikap bahwa penjabatnya diganti. Terima kasih. Baik, Pak Peri. Baik, terima kasih Pak Ketua. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat di Rainoe, hampir semua persyaratan itu dipenuhi Pak Kadis. Karena sudah beberapa kali saya di Pak Kadis pernah menyelesaikan satu kasus yang sama seperti Rainoe di Kecamatan dengan sama. Karena tidak boleh menganggap remeh rekomendasi camat itu. Itu tertuang dalam Permendagri nomor 6 juta di tahun 2002. Lalu di Undang-Undang Desa nomor 12 mengatur itu. Nah, kenapa rekomendasi camat? Jadi apabila terjadi kekosongan penjabat itu dalam waktu 2 bulan, ketika terjadi kekosongan desa di desa itu 2 bulan sudah melakukan yang namanya penjaringan. 2 bulan aturan normalnya yang di Permendagri ini diatur begitu. Nah, kemarin sempat Pak Wono sampaikan bahwa memang normalnya itu harus adanya namanya tim sel, tim penjaring, ada namanya tim seleksi, itu terdiri dari ketua, sekretaris dan minimal 1 anggota, 3 orang. Tapi ini kan tidak terjadi, tidak ada. Saya tahu saya pasti ada tim sel. Nah, lalu yang berikut, ada rekomendasi camat itu diberikan 7 hari kerja sebelum diterbitkan surat keputusan itu. Rekomendasi tertulis, bukan rekomendasi lisan. Jadi camat punya hak untuk menolak itu rekomendasi itu penjabat bahwa ini nama-nama perangkat ini. Kalau misalnya dia sampai di kecamatan, Pak Camat dia bahwa ini tidak memenuhi syarat secara undang-undang.
misalnya pendidikan apa segala macam. Camat bisa punya hak, camat punya kewenangan untuk menolak rekomendasi itu. Itu diatur di undang-undang, diatur di Permendagri. Camat punya hak menolak. Kalau camat melihat ini semua memenuhi syarat secara aturan, maka camat bisa memberikan rekomendasi tulis bahwa boleh di SK. Nah, proses ini kan tidak dilalui Pak Kadis, tidak ada sama sekali. Sesuai laporan, dan kemarin laporan pertama saya sendiri kontak Pak Camat via telepon ke saya, dia bilang tidak ada Pak Dewa. Saya tidak memberikan rekomendasi. Apa yang disampaikan oleh Dewa tadi benar? Bahwa camat tidak memberikan rekomendasi tertulis kepada perangkat yang sekarang direvisi. Artinya bahwa ini gagal cacat umum Pak Kadis. Oleh karena itu melalui forum ini Pak Kadis sebagai ketua wakil dari pemerintah dan bupati dan wakil bupati segera membuat telahan tertulis dan sampaikan kepada bupati dan pak wakil untuk melihat kembali surat keputusan yang dilakukan oleh Pak Penjabat. Saya tidak mau soal pergantian penjabat nanti karena itu kewenangan ada di Pak Bupati dan Pak Wakil. Tapi bahwa sebagai anggota DPRD, sebagai wakil ketua Komisi 1 dan Komisi 1 secara tegas kami menyatakan bahwa ini memberikan rekomendasi untuk segera melakukan tinjau ulang SK pengangkatan pemerintah ini. Tinjau dulu SK yang diangkat yang sudah dikeluarkan oleh Pak Penjabat. Setelah itu kita perlu selanjutnya untuk mau ganti penjabat desa itu nanti silakan Pak Kadis sampaikan bahwa ini Komisi 1 meminta karena ada kegaduhan, ada terjadi konflik, kita jangan sampai ada terjadi konflik lain, konflik sosial terjadi antar masyarakat di masyarakat. Jangan sampai terjadi Pak Kadis. Sebelum terjadi, pemerintah sebagai penguasa aturan segera mengambil langkah tepat untuk selesaikan. Tidak boleh berlarut-larut. Karena saya serius ini memang tidak sesuai persyaratan, sangat tidak sesuai. Itu yang mau pendidikan. Kalau pendidikan saya yakin banyak yang tidak mau syarat. Karena aturan normal minimal SMA, minimal. Ini ada yang SD selidiki, ada yang SD, ada yang SLTP. Ini tidak mau syarat. Tidak mau syarat. Lalu jangan menerima rekomendasi camat. Karena kehadiran camat di wilayah kecamatan itu sebagai representasi bupati di situ. Perpanjangan tangan bupati yang ada di wilayah kecamatan. Jadi rekomendasi camat itu kenapa harus rekomendasi camat? Karena itu sama di bupati memberikan pengangkatan dan pemerintah kepada perangkat yang baru diangkat dan juga mau diberhentikan. Camat punya hak untuk menerima dan menolak itu diatur di Permendagri 67. Poinnya jelas itu tertulis, bukan bisik-bisik lalu camat jawab atau tidak bisa. Harus ada rekomendasi tertulis yang dicap oleh camat bahwa ada. Nah ini kalau bisa Pak Penjabat desa paling untuk ditunjukkan ada tidak, jangan sampai mereka buat, jangan sampai ada pemalsuan dokumen lagi, itu kan kasusnya lagi nanti. Nah hampir semua desa Pak Kadis ini lain menjadi contoh, tapi hampir semua desa kemarin kita selesaikan satu di Tepuli sama, tidak ada rekomendasi, akhirnya saya dan Pak Kadis turun, kita selesaikan dan kembali. SK-nya ditinjau kembali, perangkat lama tetap bekerja sambil menunggu proses itu selesai, baru angkat lagi perangkat yang baru. Dan itu terjadi, kami sudah selesaikan dan terjadi. Oleh karena itu yang lain saya kira sama Pak Kadis, tolong lakukan yang sama, bahwa SK yang sudah dilakukan penjabat desa itu dianggap cacat hukum, karena tidak memenuhi unsur semua undang-undang tidak memenuhi, maupun aturan undang-undang 6 maupun PP tidak semua diikuti oleh Pak Penjabat. Artinya bahwa ini sudah menyalahi aturan, oleh karena itu telah tertulis dan Pak Kadis sebagai dinas teknis menyampaikan kepada pemerintah dalam hal bupati untuk segera ditinjau kembali SK pengangkatan dan pemerintahan kepala desa. Ini penegasan dari Komisi 1. Kami minta kalau bisa ini hari Selasa, ya paling lama besok atau lusa sudah bisa ada penyelesaian terhadap kasus ini. Tidak boleh berlarut-larut. Mungkin dari saya begini Pak Ketua Komisi. Baik, terima kasih. Jadi kebetulan Pak Kadis ada di sini, jadi saya terima kasih karena selama ini kami juga belum mendapat apa kemarin Pak Wakil perintahkan saya untuk turun cek lapangan dan sampai koordinasi dengan camat, hasilnya belum ada rekomendasi dari camat. Jadi saya lihat ini Bapak Mama ini menguasai sekali aturan, ternyata desa yang kami tugaskan tidak tahu aturan dan tidak ada bandingan. Masa desa itu menerima tugas pemerintahan itu untuk melaksanakan undang-undang, bukan untuk melaksanakan kehendak orang per orang atau kelompok tertentu untuk melaksanakan undang-undang. Undang-undang ini tidak dilaksanakan. Nah, undang-undang ini apabila tidak dilaksanakan, dampaknya kepada yang bersangkutan. Suatu saat ada pembayaran dan ada terjadi kerugian negara, bisa kita sampaikan kepada penegak hukum bahwa itu tidak pidana penyelewengan. Karena keputusan dia, karena kepentingan dia, maka merugikan uang negara. Itu jelas. Nah, karena syarat utama perangkat desa itu yang paling umum saja, ijazah paling rendah SMA, umur paling tinggi 42, dan rekomendasi camat. Kalau rekomendasi camat kemarin saya sudah cek, pegawai cek, tidak, maka SK ini ilegal. SK ini sudah ilegal, maka tidak bisa berakibat pada beban anggaran. Pada beban anggaran. Dia yang menerima akibatnya, akibat hukumnya dia akan terima. Tidak takut.
Kemudian tentang pemberhentian kepala desa itu kewenangan seluruh kepala daerah, bupati, maka saya juga mohon kesediaan untuk kita ketemu Pak Bupati lagi. Hari Kamis beliau berada di sini masuk kantor. Kalau hari Jumat kita bisa ketemu Pak Bupati lagi. Saya harap tokoh-tokoh yang ada ini supaya kalimat yang sama disampaikan kepada Pak Bupati. Siap. Karena kepala desa yang kita tugaskan itu bukan untuk mengkotak-kotakan orang masyarakat. Yang mengkotak-kotakan masyarakat itu adalah penyelewengan. Dan bagi kepala desa definitif itu pemberhentian. Kemudian melaksanakan undang-undang. Kalau kita tidak melaksanakan undang-undang dan melanggar undang-undang itu diberhentikan. Dan ini dia semua melanggar. Seorang PNS yang membuat keputusan tanpa melihat mekanisme yang ada. Dan itu wakil bupati yang tanda tangan. Dan dia mendengar orang tertentu, kelompok tertentu, tidak ada. Pelaksanaan pemerintahan itu sudah ada aturan dari pusat sampai di daerah sampai di desa. Formatnya sudah ada, kita jalani. Kalau tidak itu berarti itu melanggar. Dan ini nanti bapak-bapak saya lihat sudah mengerti sekali aturan. Dampaknya kepada penyelewengan keuangan negara. Nanti SK itu akan begitu. Maka kita segera, saya nanti koordinasi dengan camat, kita koordinasi dengan kepala desa. Dia tidak pernah konsultasi. Semua desa konsultasi, dia tidak konsultasi. Dan dia menghindar terus. Supaya kalau boleh dikembalikan sekarang, dia tarik pulang. Karena namanya SK yang dibuat oleh kepala desa, kami tidak bisa batalkan kecuali dia tarik pulang dan dia batalkan. Yang membatalkan SK pejabat kepala desa itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka dia sendiri yang menarik pulang. Atau dia yang ditarik. Nah, itu saja. Karena menurut bapak-bapak itu pasti ada orang lebih hebat dan bisa melaksanakan undang-undang. Kenapa? Kita kirim sebagai bom untuk memecah belah itu masyarakat kita. Ini yang kita perlu sampaikan kepada Pak Bupati untuk mendengar langsung. Karena kepala desa untuk merangkul masyarakat, bukan untuk memecah belah. Dia berdiri di atas semua kepentingan, berdiri di atas semua suku, berdiri di atas semua ras, berdiri di atas semua agama. Tidak ada dia ke sebelah kiri kanan dan menginjak yang lain, itu tidak ada. Itu prinsip. Memang namanya jadi pemimpin di kepala desa itu sama dengan kepala daerah. Dia harus menguasai pemerintahan. Kalau dia tidak kuasa pemerintahan seperti itu, dia bikin saja ikut kemauan orang lain, kemauan orang. Padahal kemauan itu sudah diatur menurut undang-undang. Kita ikut kemauan. Itu undang-undang. Kemudian tadi Bapak saya jelaskan secara umum saja soal yang berbau politik itu nanti Bapak-bapak DPR saya tidak singgung itu. Yang penting kita bersama-sama menghadap bupati untuk dia tidak tarik pulang itu. SK dia yang ditarik supaya Pak Bupati dengar langsung. Karena dia sudah menjual bupati, kepala daerah dan wakilnya, mempermalukan bupati. Bupati tidak suruh dia untuk menjual bupati untuk melanggar aturan, itu tidak ada. Bupati tidak suruh untuk melanggar aturan kemudian mengatasnamakan bupati, menjual bupati punya kekuasaan, tidak ada. Itu berarti birokrasi yang tidak mengerti apa-apa. Nanti kita sama-sama mengharap supaya sampaikan langsung kepada bupati. Karena ini masyarakat sudah kondusivitas masyarakat sudah terganggu. Kalau sudah terjadi kotak-kotak maka kita tidak bisa memperbaiki. Yang terjadi adalah konflik antar suku. Karena ada pendatang dan ada lokal. Itu yang kita jaga. Dan ini yang bertindak untuk menjaga ini kepala daerah. Tangannya kepala daerah ada di camat, ada di desa. Camat sudah bersedia untuk menjaga kondusifnya masyarakat, kepala desa tidak menjaga, maka akan terjadi hal yang tidak sejalan. Ini yang kita sama-sama menghadap bupati supaya kita harus sejalan untuk menjaga kedamaian dan kenyamanan masyarakat. Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat itu bukan saja yang materi, yang ketenangan dan kenyamanan dan kedamaian itu yang kita butuhkan. Tapi kalau pemerintah yang kita tugaskan di sana berbuat yang seonar-onarnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari-beraikan masyarakat, itu bukan seorang pemimpin. Dan itu kami laporkan kepada bupati untuk segera ditarik, kalau tidak bisa. Saya kira itu saja. Saya itu menyangkut yang tadi syarat umum itu pendidikan SMA umur 42, rekomendasi camat. Syarat khusus itu mampu bekerja sama dengan kepala desa dan menguasai hal-hal teknis menyangkut administrasi pemerintahan termasuk IT. Itu harus diterapkan karena pemerintahan ini ke depan
tidak pakai lagi, yang nonton itu harus menguasai itu. Yang tidak betul kita harus berani katakan itu tidak betul. Jangan tidak betul hanya karena kita mau jabatan atau kita mau ini, kita juga ikut. Tidak betul. Seperti ya pasti ngomong, yang bengkok kita kasih lurus, yang lurus kita pertahankan. Jadi kalau yang bengkok ini kasih lurus sudah. Dari saya titip pesan buat Pak Kadis, setelah ini ya kalau bisa secepatnya. Kalau memang ini masalah tidak selesai dan sampai masyarakat datang kembali, kami tidak mau, kami tanggung jawab lepas di Kadis saja. Karena kami sudah bosan juga seperti ini. Setiap kali kami kasih laporan, tapi tindak lanjutnya tidak ada. Jadi saya mau supaya kita berubah. Tinggalkan yang lama-lama itu, kita mulai yang baru. Kita mulai berbenah supaya Melaka ini bisa baik ke depannya. Yang di depan kita iya, pulang sampai rumah kita sudah lupa. Jadi ya kami di DPR, kami prinsipnya kami mendukung masyarakat. Permintaan masyarakat seperti apa ya, kita lihat kalau memang itu selagi masih dalam batas kewajaran ya kami harus mendukung itu. Seperti itu Pak Kadis. Jadi Pak Kadis tadi juga sudah dengar sendiri. Kami hanya sebatas untuk menyampaikan saja. Apa yang disampaikan oleh masyarakat kami lanjutkan untuk pemerintah. Kewenangan kami untuk mengganti atau memberhentikan kami tidak punya kewenangan itu. Kami sebatas menyampaikan, pengawasan kami sampaikan. Kalau memang tidak betul kami omong terus. Kami juga tidak bosan-bosan untuk panggil Kadis ke sini untuk kita selesaikan sama-sama. Tapi kalau masih hal yang sama terus, nanti kami silakan berurusan dengan orang Pemdes atau kita langsung ke Bupati. Saya siap dukung juga kalau memang masalah ini tidak selesai. Saya siap membantu Bapak Muhammad Orang yang dari Rainaway, kita sama-sama kita ke Bupati. Jadi mungkin ada informasi. Kita sama-sama kita ketemu Pak Bupati untuk kita sampaikan masalah ini supaya masalah ini bisa selesai. Jadi saya mau Pak Kadis serius. Ya. Jadi yang lelet-lelet kayak kemarin tidak boleh lagi. Nah. Fasilitasi. Jadi ya kalau bisa ya jangan kecewakan masyarakat. Jadi mereka punya harapan seperti ini ya bisa tidak bisa yang penting kita tempuh dulu. Jangan kita diamkan, itu tidak baik. Jadi kita punya semangat yang sama, kita punya tujuan yang sama saya rasa. Jadi kita sama mau supaya Melaka ini jadi baik. Mungkin seperti itu. Saya.